Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita dibangunkan oleh Allah setelah dimatikan sejenak. Sebagai rasa syukur, kita sudah melaksanakan salat subuh, termasuk salat qobliyah, yang mudah-mudahan menjadikan investasi amal kebaikan kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan akhlak terpuji yang nantinya ada beberapa firman Allah dan hadis-hadis, ya. Dan pastinya kita mentauladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk berikutnya hari ini kita akan membahas atau belajar tentang bab adil dan menengah, ya. Seorang muslim memandang bahwa akhlak adil dengan makna secara umum adalah salah satu kewajiban baginya. Jadi berbuat adil kepada dirinya sendiri, berbuat adil kepada keluarganya, kepada orang lain, itu adalah hal menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurbah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Surat An-Nahl 90. Juga Allah menyatakan sangat menyukai kepada bahwa Allah menyukai bagi orang-orang yang selalu berbuat adil. Di dalam surat Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maksud dari al-iqsad ayat ini adalah keadilan, sedangkan al-muqsikun adalah orang-orang yang adil. Allah juga memerintahkan agar adil dalam berbicara dan adil dalam menetapkan sebuah hukum, sebuah aturan. Jadi kalau di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Jadi firman-firman Allah tentang keadilan ini luar biasa. Begitu juga di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu seorang muslim, seorang mukmin hendaklah berbuat adil dalam ucapan, termasuk dalam penetapan sebuah hukum atau aturan.
Dia seorang pemimpin, nah ini juga berupaya untuk adil dalam segala urusan, sehingga adil menjadi akhlaknya sekaligus karakter yang tidak terpisahkan darinya. Ya, sekarang ini tantangannya pemimpin-pemimpin kita ini ditantang oleh Allah gitu ya, untuk berbuat adil. Karena ya kita tahu bahwa luar biasa pada saat seseorang ingin menjabat, mulai dari presiden, wakil presiden, terutama mungkin kalau sudah ingin menjadi pemimpin yang di situ mewakili gitu ya, kalimatnya Dewan Perwakilan Rakyat maunya gitu ya. Nah, di situ kalau kita tahu luar biasa, namanya amplop-amplop bergentayangan gitu ya. Bahkan targetnya berapa amplop yang harus dikeluarkan itu supaya untuk memilih dia, gitu. Supaya memilih dia. Lalu disitulah setelah terpilih, maka di situ Allah menguji apakah dia bisa berbuat adil atau tidak. Sehingga ya godaannya banyak. Bisa jadi setelah jadi keponakannya gitu ya, atau mungkin anaknya sendiri, keponakannya, tetangganya dan sebagainya mencoba untuk mendekati. Lek gitu ya, saya mau daftar ini lek, bisa tidak lek, dibantu gitu. Yang bisa jadi pada saat itu terkabulkan, maka ada seseorang yang tersingkirkan, padahal seseorang itu yang berhak untuk mendapatkan itu. Jadi masyiral muslimin, sedang salat subuh yang dimuliakan Allah, maka jadikanlah sebuah keadilan yang tidak condong kepada hawa nafsu. Sekali lagi, tidak condong kepada hawa nafsu, karena kita benci kepada seseorang sehingga di situ kita tidak berbuat adil, karena kita pernah disakiti atau terzolimi karena ingin balas dendam, sehingga pada saat kita diberi wewenang, diberi amanah, di situ tidak bisa berbuat adil. Itu mengarah kepada keadilan yang condong pada hawa nafsu. Dan keadilan itu tidak diselewengkan oleh syahwat ataupun dunia. Nah, begitu juga ya, dia pun berhak atas cinta, keridhaan, kemuliaan dan kenikmatan dari Allah SWT. Ya. Jadi sekali lagi dipertegas kembali, insyaallah di dalam sebuah hadis gitu ya. Di situ bagi orang-orang yang adil. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di mimbar-mimbar cahaya. Jadi kalau sebuah pemimpin lalu bisa berbuat adil, Allah menjanjikan apa? Di sisinya Allah, ya di situ ada mimbar-mimbar cahaya. Allah selalu mengiringinya, gitu ya, mengiringinya. Akan Allah selalu mendampinginya, bisa jadi melalui para malaikat-malaikatnya, setiap tindakannya, setiap ucapannya. Kalau di situ seorang pemimpin yang adil. Mereka lah orang-orang yang adil dalam menetapkan hukum berikut keluarga mereka dan wali mereka. Bahkan yang dijaga bukan orangnya sendiri, keluarganya pun juga akan dijaga oleh Allah, karena dia berbuat adil. Makanya kemarin, qadarullah, baru kemarin ada pelatihan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu dilanjutkan dengan struktural. Ya, kami sampaikan bahwa janji Allah itu seperti sabdanya, yaitu
7 orang yang Allah naungi dalam naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Kapan itu? Pada saat Allah baru menghidupkan kembali manusia yang di alam kubur, ya pasca hari kiamat meninggal semuanya, setelah itu dihidupkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu Allah menempatkan mataharinya semakin dekat, ya, lebih dekat, sehingga ya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang yang mengingkari Allah, adanya Allah, tidak mempercayai Allah, ya bayangkan kalau sekarang aja yang jaraknya matahari jauh masih terasa panas, apalagi didekatkan pada bumi, pada diri kita, gitu ya, pada saat di padang mahsyar. Maka Allah menaungi dari panasannya itu bagi orang dari 7 golongan orang-orang. Yang pertama, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya. Masih ada Rizka, ada Vira, ini masih, ya, ini bisa mempertahankan nanti sampai, ya, sampai Allah menjemput ajalnya, maka masuk dalam kategori ini, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Yang berikutnya adalah orang yang hatinya tertambat pada masjid-masjid, ya. Kalau sudah ada dengar Allahu Akbar, Allah, gerakan secara tidak sadar, menggerakkan diri sudah. Mungkin bisa jadi ada yang gerakannya luar biasa, belum dikumandangkan adzan sudah lihat jam, gitu ya. Oh, ini sudah sebentar lagi dah waktunya, sudah bersiap untuk mengambil air wudhu dan sebagainya. Lalu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, mereka berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya di sini bukan kisah Romeo dan Juliet, ya. Ya, sama-sama nek awakmu mati, aku yo melok mati, begitu ya. Cinta sampai mati, bukan itu. Tapi 2 orang manusia, ya, yang di situ cintanya sama-sama karena Allah, bukan karena melihat, ya, semata-mata karena kegantengannya, kecantikannya, karena hartanya dan sebagainya, bukan, tapi karena Allah. Lalu laki-laki yang diajak oleh perempuan berkedudukan lebih cantik jelita, lantas dia berkata, aku takut kepada Allah. Seseorang laki-laki yang diajak untuk berbuat maksiat, diajak zina, tapi dia menjawab, aku takut kepada Allah. Dan berikutnya, orang yang bersedekah secara rahasia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukan berarti sambil apa ini, disembunyikan gini ya. Bukan, itu istilah saja. Artinya ya apa, ya pokoknya enggak ngomong-ngomong, pokoknya sedekah, membantu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah sendirian, lantas air matanya berlinang. Ini biasanya bagi kita semuanya, gitu ya, yang mungkin, ya, oleh Allah sudah diberi kekuatan sholat tahajud, yang di situ tidak ada orang yang melihat, bahkan keluarganya sendiri juga kadang tidak bisa melihat, memperhatikan. Bahkan di situ, ya, dengan rukuk dan sujudnya, ya, setelah itu diakhiri dengan doa, meneteskan air mata, maka Allah juga akan menjamin naungan pada saat tidak ada naungan lagi. Jadi itu untuk materi pagi hari ini. Yang jelas, yang pertama,
pada saat kita berbuat adil, maka Allah akan menyertai kita semuanya, yaitu pastinya terutama tidak menyekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadahnya, lalu adil dalam menetapkan hukum antar manusia, adil di antara para istri dan anaknya, adil dalam berkata-kata, adil dalam keyakinan. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya dapat berlaku adil. Ingatlah bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semuanya adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab. Seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya. Kalaupun di situ ada, mohon maaf, pembantu, maka pembantu pun juga begitu. Seorang istri memimpin dan bertanggung jawab atas sesuatu pun, yang mulai dari harta mungkin, suaminya menjaga anak-anaknya. Seorang anak memimpin dirinya sendiri. Jadi itu dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemimpin-pemimpin, minimal pemimpin untuk diri kita, adil pada diri kita sendiri, pemimpin dalam keluarga, menjadi pemimpin yang adil. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.